Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Patuen online. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mau memasuki ibadah Patuen hari ini, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayatnya yang ke-1 dan yang ke-5. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama mengawali ibadah kita hari ini di dalam keteduhan. Mari siapkan hati pikiran kita, ajak keluarga panjenengan untuk bersama satu di dalam saat yang teduh. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Ibadah keluarga kami pada saat ini ya Tuhan, di dalam kami menghayati bulan kitab suci, kami lakukan hanya di dalam anugerah dan rahmat pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin.
Mari kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 246 ayatnya yang ke-1 dan yang ke-3. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur pada hari ini kami masih bisa melaksanakan ibadah Patuen walaupun secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa hadir dalam setiap rumah kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang boleh dibawakan hari ini bisa membawakan berkat yang luar biasa bagi kami semua. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 240A, ayatnya yang ke-1 dan yang ke-2. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah kitab balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harap akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Saat kita melihat batu yang ada di sekitar lingkungan rumah kita, batu ini terasa berat dan juga yang
kita semua tahu bahwa batu ini adalah keras. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu tidak heran kalau sering kita juga mendengar sebuah istilah yang mengatakan orang itu keras kepala seperti batu. Artinya bahwa seringkali orang yang mengeraskan hati itu sama dengan orang yang keras kepala, yang tidak mau mendengar masukan atau bahkan berkeras dengan apa yang diinginkannya. Kisah hari ini cukup menarik karena kisah Keluaran 7 ayat 23 dalam konteks di mana bangsa Israel yang akan keluar dari tanah Mesir. Dan di pasal 7 inilah Musa mengingatkan Fir'aun untuk yang pertama kali. Ternyata Fir'aun tetap dengan kegigihan hatinya. Sampai akhirnya muncullah tulah yang pertama, air menjadi darah. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah seringkali kehidupan kita ini mengeraskan hati dan bahkan seringkali kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, hati kita perlu kita buka supaya Tuhan berkarya, supaya Tuhan senantiasa memakai kita seturut dengan kehendak kita. Bagaimana supaya batu ini lekas bisa dipecahkan? Dengan kekerasan atau dengan kelembutan. Mari kita buka hati kita dengan lembut supaya firman Tuhan itu senantiasa mengubah kehidupan kita. Biarlah Tuhan berkarya di dalam diri kita seperti halnya Musa yang sudah mengingatkan kita hari ini melalui firman Tuhan di dalam kitab Keluaran. Tuhan memberkati, jangan pernah mengeraskan hati, jangan pernah keras kepala, tapi jadilah hati yang lembut. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati di dalam saat yang teduh. Bapa Surgawi, ajarkan kami untuk boleh melembutkan hati kami. Saat kami bersama dengan saudara kami, saat kami di tengah persekutuan kami. Ajarkan kami untuk boleh menjadi berkat dengan kami mau melembutkan hati. Bukan mengeraskan hati, bukan menjadi keras kepala. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mengucap syukur pada hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang tema kerasnya hati. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dan mau diubahkan hatinya hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 235 ayatnya yang ke-1 dan yang ke-7. Sebelum mengumpulkan persembahan, ada dasar firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-1. Yang demikian,
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Mekah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita bersyafaat. Hati kami rindu untuk senantiasa Tuhan ubahkan. Kami rindu untuk boleh senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami bersama boleh menghayati kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini pun kami mau senantiasa Tuhan tuntun untuk mengenal akan kebenaran-Mu. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan, baik yang sakit dan berbeban berat. Terkhusus kami menyerahkan untuk Ibu Iswanto yang saat ini ada di dalam perawatan Rumah Sakit Marsudi Waluyo karena sakit pada bagian penglihatannya. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan pulihkan. Dan juga kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Keluarga kami, saudara kami, biarlah Tuhan juga menyertai, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan syukur kami, biarlah Tuhan juga memberkati, biarlah apa yang boleh kami aturkan hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan rahmani, doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan di dalam saat yang teduh. Kita satukan hati di dalam saat yang teduh. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas persekutuan yang boleh kami bangun bersama hari ini. Biarlah boleh semakin memberkati kami, di dalam kami membangun persekutuan, di dalam kami membangun hidup bersama dengan sesama kami. Dan ajarkan kami untuk boleh tetap merendahkan hati, melembutkan hati, bukan mengeraskan hati atau semakin keras kepala. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa,
Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam warga jemaat GKJW Kedong Kandang. Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-75, gereja kita mengadakan beberapa lomba, yaitu lomba foto, lomba menyanyi, lomba mewarnai, dan juga lomba puisi. Setelah juri memutuskan, kita mendapatkan 3 pemenang dari kategori masing-masing. Berikut nominasinya. Kategori pertama, kategori lomba mewarna, juara ketiga adalah Gaby. Untuk juara kedua, diraih oleh Yohanes. Juara pertama diraih oleh Felicia Belvania. "75 tahun sudah kini bangsaku." Kain merah putih tengah berkibar di atap negeri ini, menegakkan raga dengan penuh rasa bangga. Hormat demi hormat, seruan demi seruan turut semarakan. 75 tahun sudah kini bangsaku bertahan di balik jeruji 2020. Maafkan kami Indonesia, jika kali ini hari jadimu terbilang sederhana. Tidak ada arak-arakan budaya di jalan, atau para warga yang berduyun-duyun berdandan. Tolong bersabarlah, bertahanlah. Sebentar lagi, kita bersama akan terbangun dari mimpi buruk ini. Menyerah bukanlah solusi. Berjuanglah yang jadikan kita tetap berdiri. Majulah meski pandemi, karena kitalah bangsa yang diberkati. Indonesia di balik 2020, selamat hari jadi. Sebuah negeri di mana aku dilahirkan, negeri yang begitu elok, dengan megahnya pegunungan. Tanah airku, tumpah darahku, engkau negeri kebanggaanku. Indonesia, dirgahayu 75 tahun, Republik Indonesia, merdeka. Kemerdekaan Cinta, karya Kukuh Iman Kristiawan. Cinta itu mendukung, bukan menghukum.
cinta itu membebaskan, bukan membelenggu, kata sang pujangga cinta. Cinta selalu merdeka pada dirinya. Karena cinta melepas sekat suku, golongan, ras, dan agama. Karena cinta, manusia bisa melihat sesamanya. Karena cinta, Indonesia merdeka. Karena cinta, Allah menerima manusia berdosa. Merdekalah negeriku, merdekalah bangsaku, merdekalah jiwaku, merdekalah untuk mencintai cinta. Supaya tidak ada lagi sedu-sedan itu. Karena corona, karena hilangnya saudara, karena tak ada lagi daya dan dana. Tapi kemerdekaan cinta membawa hasrat pada sang sumber cinta, memberi kelegaan dalam dahaga. Merdekalah Ibu Pertiwi, karena cinta di hati. Lihat, hamparan hijau menghias bumi. Seakan engkau tak peduli akan riuh gemuruh dunia ini. Sungguh aku bangga padamu, Indonesia. 75 tahun kita merdeka. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu perbuat? Kamu semua warga Indonesia, ayo tirulah pahlawan kita. Ia rela taruhkan nyawa hingga maut menggadang di depan mata. Ini maut juga ada di depanmu. Kita belum merdeka lawan virus COVID-19. Banyak relawan siap mati demi bangsamu. Jadikan dirimu pahlawan dengan mematuhi tatanan new normal. Sekarang lakukan. Jangan menyerah. Jangan tidak melakukan apa-apa. Perilaku hidup bersih dan sehat jadikan pembiasaan. Jangan malu cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Patuhi protokol kesehatan dalam segala hal. Semua yang kita lakukan supaya bangsaku tetap produktif dan kita bisa merdeka dari corona. Ayo Indonesia bisa. Ayo Indonesia bangkit. Ayo pulihkan bangsaku dengan kepahlawananmu. Tuhan, aku memohon belas kasihan-Mu. Usir, singkirkan virus ini dari bangsaku. Hijaukan warna negeriku.
Siapa? Ibu. Ibu, di dekatmu aku merasa tenang. Di dekatmu aku merasa nyaman. Kau selalu menyayangiku, tidak pernah lelah menjagaku. Ibu, kau harta paling berharga. Kategori kedua adalah lomba puisi. Untuk juara ketiga diraih oleh Ibu Kuku. Untuk juara kedua adalah Diva. Dan yang memperoleh juara satu adalah kita.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir penutup mata. Semoga baik.
kategori yang ketiga adalah lomba menyanyi. Juara ketiga diperoleh oleh Pitya dan ayahnya. Untuk juara kedua diraih oleh Bu Ruli. Juara pertama diraih oleh Pak Didi. Untuk kategori keempat adalah lomba foto. Juara ketiga diraih oleh Octavia. Juara kedua diraih oleh Dimas Patria. Dan untuk juara satunya adalah Amelda Dias. Selamat untuk para pemenang dan untuk para peserta yang masih belum beruntung, tetap semangat dan tetap berkarya. Tuhan Yesus memberkati.